Hujan turun deras malam itu, membasahi halaman rumah megah keluarga Wiratama yang berdiri angkuh di kawasan elit ibu kota. Lampu-lampu kristal berkilauan di balik jendela besar. Namun di dalam rumah itu, suasana terasa dingin dan menekan. Di sebuah kamar luas dengan perabot mahal, seorang pemuda berdiri memandangi pantulan wajahnya di cermin. Namanya Raka Wiratama. Pemuda berusia 25 tahun itu adalah pewaris tunggal Wiratama Group, salah satu kerajaan bisnis terbesar di negeri ini. Sejak kecil, hidup Raka tak pernah kekurangan apapun. Uang, pendidikan terbaik, fasilitas mewah, semua tersedia. Namun satu hal tak pernah ia miliki, kebebasan menentukan hidupnya sendiri. Pernikahan ini bukan permintaan, Raka. Ini keputusan. Suara ayahnya, Bram Wiratama, masih terngiang keras di kepalanya. Raka mengepalkan tangan. Di ruang makan tadi sore, ayahnya dengan dingin memperkenalkan rencana perjodohan dengan putri rekan bisnis. Seorang wanita yang bahkan belum pernah ia temui, dipilih bukan karena cinta, melainkan karena angka, saham, dan kekuasaan. Ayah tidak bertanya apakah aku bahagia atau tidak, gumam Raka pelan. Ia menatap lemari pakaiannya. Setelan jas mahal tergantung rapi, jam tangan bernilai ratusan juta tergeletak di meja. Semua itu terasa seperti borgol emas. Perlahan, Raka mengambil ransel sederhana, satu-satunya barang biasa yang ia simpan. Ia memasukkan beberapa helai pakaian, dompet berisi uang tunai secukupnya, dan sebuah ponsel lama tanpa identitas. Tak ada kartu kredit, tak ada nama keluarga. Malam ini, ia bukan pewaris siapapun. Dengan langkah mantap, Raka keluar dari kamar, menyusuri lorong panjang rumah yang sejak kecil terasa lebih seperti istana daripada tempat pulang. Para pelayan sibuk, tak ada yang menyadari kepergiannya. Saat pintu besar itu terbuka, angin malam menerpa wajahnya, seolah menyambut keputusan nekatnya. Aku ingin hidup sebagai diriku sendiri, ucapnya lirih sebelum melangkah pergi. 2 hari kemudian, Raka tiba di sebuah kota lain, lebih kecil, lebih sederhana, namun terasa jauh lebih manusiawi. Di kota ini, tak ada yang mengenalnya. Tak ada yang memanggilnya Tuan Muda. Ia mengganti namanya menjadi Aksa. Aksa menyewa kamar sempit di gang kecil, berdinding tipis dan hanya berisi kasur, kipas angin, serta meja kayu tua. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sunyi yang tenang. Tidak ada pengawal, tidak ada jadwal rapat, tidak ada tuntutan menjadi sempurna. Namun hidup tak memberi waktu lama untuk bernapas. Uang tabungannya terbatas. Ia harus bekerja. Dengan pakaian sederhana dan CV yang ia ringkas tanpa embel-embel prestasi keluarga, Aksa melamar ke berbagai tempat. Kafe, toko, gudang, banyak yang menolak. Hingga suatu pagi, ia berdiri di depan gedung tinggi bertuliskan Aurora Corp, sebuah perusahaan besar dan ternama. Ia melamar sebagai OBE. Apa kamu yakin? Pekerjaan ini berat, tanya petugas HRD. Aksa tersenyum kecil. Saya yakin. Saya hanya ingin bekerja dengan jujur. Tanpa ada yang tahu latar belakang aslinya, tanpa ada yang peduli siapa ayahnya, lamaran itu diterima. Hari itu, Aksa resmi menjadi OBE Aurora Corp. Saat ia mengenakan seragam sederhana dan menyapu lantai lobi yang luas, hatinya justru terasa ringan. Tak ada yang memandangnya dengan takut atau hormat berlebihan. Ia hanya seorang pekerja biasa. Namun takdir rupanya belum selesai mempermainkannya. Dari lantai atas gedung itu, seorang wanita melangkah keluar dari lift khusus. Langkahnya tegas, wajahnya cantik namun dingin, sorot matanya penuh wibawa. Para karyawan langsung berdiri tegap. Itulah Nayara Kusuma, CEO Aurora Corp. Aksa tak tahu bahwa pertemuan pertama mereka, yang bahkan belum benar-benar terjadi, akan mengubah hidupnya selamanya. Dan bahwa pelariannya malam itu, justru sedang membawanya menuju takdir yang tak pernah ia bayangkan. Pagi itu, matahari baru naik setengah ketika Aksa sudah berdiri di depan cermin kecil di kamar kosnya. Seragam OB Aurora Corp yang ia kenakan tampak sederhana, kemeja biru muda dengan logo perusahaan di dada kiri, celana hitam polos, dan sepatu kerja yang baru ia beli dari sisa tabungannya. Ukurannya pas, namun perasaan asing tetap menyelinap di dadanya. Dulu, pada jam seperti ini, ia biasa disambut sopir pribadi dan sarapan mewah. Kini,
Ia mengikat tali sepatu sendiri dan berjalan kaki menuju halte. Aku memilih hidup ini, gumamnya meneguhkan hati. Gedung Aurora Corp menjulang anggun saat Aksa tiba. Lobi luas dengan lantai marmer mengilap membuatnya sempat terdiam. Bukan karena kagum, melainkan karena kenangan. Gedung-gedung seperti ini terlalu akrab baginya. Namun ia segera menghela napas dan melangkah masuk, mengingatkan diri bahwa ia kini hanyalah seorang OBE. Di ruang OBE, beberapa rekan kerjanya sudah berkumpul. Ada Pak Darto yang sudah beruban, Joni yang cerewet, dan Bima yang tampak pendiam. Mereka memandang Aksa dengan rasa ingin tahu. "Anak baru?" tanya Joni. "Iya. Nama saya Aksa," jawabnya sopan. "Kerja di sini jangan baper. Capek, tapi ya disyukuri," sahut Pak Darto sambil menepuk bahunya. Aksa tersenyum. Nasihat sederhana itu justru terasa tulus. Hari pertama dimulai dengan rutinitas. Menyapu lobi, mengepel koridor, mengantar dokumen ringan, dan menyeduh kopi untuk rapat pagi. Aksa melakukan semuanya dengan cekatan. Tangannya memang belum terbiasa, namun sikapnya tenang dan rapi. Namun ketenangan itu pecah ketika sebuah suara dingin terdengar dari belakangnya. "Kopi ini bukan pesanan saya." Aksa berbalik. Di hadapannya berdiri seorang wanita dengan aura yang membuat seluruh ruangan seakan membeku. Wajahnya cantik, rambut hitamnya disanggul rapi, setelan jas abu-abu melekat sempurna di tubuhnya. Sorot matanya tajam, penuh kendali. Aksa langsung menunduk. "Maaf, Bu. Saya OB baru. Akan saya ganti." Wanita itu menatapnya sejenak, seolah menilai lebih dari sekadar kesalahan kecil. "Pastikan tidak mengulanginya. Ketelitian adalah segalanya di perusahaan ini." "Iya, Bu," jawab Aksa tenang. Wanita itu berlalu, diikuti staf-staf yang tampak segan. Joni berbisik cepat. "Itu Bu Nayara, CEO kita. Galak, tapi jenius." Nama itu terpatri di benak Aksa. Nayara Kusuma. Tanpa ia sadari, detik itu juga hidupnya mulai berbelok. Hari demi hari berlalu. Aksa bekerja tanpa banyak bicara. Ia tak mengeluh, bahkan saat harus membersihkan ruang rapat besar sendirian atau menggantikan OB lain yang izin. Ia selalu datang lebih pagi dan pulang paling akhir. Nayara, dari kejauhan, mulai memperhatikan. Ia memperhatikan bagaimana OB baru itu tidak pernah melirik ponsel saat bekerja, bagaimana ia meminta izin setiap masuk ruangan, dan bagaimana ia selalu menyapa dengan sopan, bukan takut, tapi hormat. Suatu siang, sebuah kejadian kecil membuatnya benar-benar memperhatikan Aksa. Seorang manajer senior memarahi Pak Darto karena lantai basah. Aksa yang melihat itu langsung maju. "Maaf, Pak. Itu kesalahan saya. Saya yang mengepel terlalu cepat karena rapat akan dimulai," ucapnya tenang. Padahal bukan ia yang bersalah. Nayara menyaksikan kejadian itu dari kejauhan. Alisnya sedikit berkerut. OB itu berbeda. Terlalu berani, atau terlalu tulus? Malamnya, saat hampir semua karyawan pulang, Nayara masih berada di ruangannya. Laporan menumpuk, kepalanya pening. Ia keluar untuk mengambil udara, dan mendapati lobi sudah bersih mengilap. Hanya ada satu orang di sana. Aksa, sedang mengepel sambil bersenandung pelan. "Kamu belum pulang?" tanya Nayara tanpa sadar. Aksa terkejut, lalu menunduk sopan. "Belum, Bu. Saya pastikan semua bersih." Nayara mengangguk kecil. Kerja yang baik. Itu hanya dua kata sederhana. Namun bagi Aksa, pujian itu terasa lebih berat daripada semua harta yang pernah ia miliki. Dan bagi Nayara, untuk pertama kalinya, seorang OB meninggalkan kesan yang tak bisa ia jelaskan. Tanpa mereka sadari, benang takdir mulai mengikat pelan, di antara seorang CEO dan seorang pemuda yang sedang bersembunyi dari dunia lamanya. Hari-hari Aksa sebagai OBE di Aurora Corp mulai berjalan dengan ritme yang sama, datang pagi, bekerja tanpa banyak bicara, dan pulang paling akhir. Namun, ketenangan itu perlahan terkikis oleh sesuatu yang tak bisa dihindari, pandangan merendahkan. "OB ya tetap OB." Suara sinis itu sering terdengar di lorong. Beberapa karyawan memandang Aksa seolah ia tak lebih dari bayangan.
Ada yang sengaja menjatuhkan kertas di depannya, ada pula yang memanggil tanpa sopan. Aksa memilih diam. Ia menunduk, memungut, membersihkan, bukan karena lemah, tapi karena ia tahu harga dirinya tak ditentukan oleh seragam yang ia pakai. Namun suatu pagi, kesabarannya diuji. Seorang supervisor bernama Randy memarahi Aksa di depan banyak orang. Kamu ini OBE, jangan sok pintar. Disuruh ambil kopi, ya ambil kopi. Jangan banyak mikir, bentaknya. Semua mata tertuju pada Aksa. Ruangan terasa panas. Aksa mengangkat wajahnya perlahan, menatap Randy dengan tenang. Baik, Pak. Tapi saya hanya mengikuti instruksi tertulis agar tidak salah. Ucapnya sopan, tanpa nada menantang. Jawaban itu justru membuat Randy tersinggung. Berani ya kamu melawan? Tanpa mereka sadari, dari balik kaca ruangannya, Nayara melihat semuanya. Sorot matanya mengeras. Ia tidak menyukai kekacauan, terlebih jika itu berupa penyalahgunaan wewenang. Randy, masuk ke ruangan saya. Sekarang. Suara Nayara dingin, mematikan. Randy langsung pucat. Setelah kejadian itu, Randy diperingatkan keras. Tak ada yang berani terang-terangan merendahkan Aksa lagi, tapi bisik-bisik tetap ada. Yang berubah hanyalah satu hal. Cara Nayara memandang Aksa. Ia mulai bertanya-tanya, OB macam apa yang tetap berdiri tenang saat dihina? Malam itu, hujan kembali turun. Nayara lembur sendirian. Laporan kerja sama luar negeri membuat kepalanya pening. Saat keluar ruangan, ia mendapati secangkir teh hangat di meja kecil dekat pintu. Apa ini? Tanyanya. Saya lihat Ibu sering minum teh kalau malam, jawab Aksa dari kejauhan. Kalau salah, saya minta maaf. Nayara terdiam. Tidak ada yang menyuruhnya. Terima kasih, ucap Nayara singkat. Aksa mengangguk dan kembali bekerja. Namun sejak malam itu, Nayara tak lagi melihat Aksa sebagai sekadar OBE. Ada sesuatu yang berbeda. Sejak insiden dengan Randy, Nayara tanpa sadar lebih sering memperhatikan Aksa. Bukan dengan tatapan mencurigakan, melainkan penuh rasa ingin tahu. Ia memperhatikan caranya berjalan, tegak tapi tidak sombong. Cara bicaranya, tenang, terukur, dewasa. Aneh, gumam Nayara suatu pagi. Kenapa OB itu seperti, bukan OB? Di sisi lain, Aksa berusaha menjaga jarak. Ia tahu batas. CEO tetaplah CEO. Ia hanya pekerja rendahan yang kebetulan berada di gedung yang sama. Namun perasaan di dadanya tak bisa ia bohongi. Setiap kali melihat Nayara tersenyum tipis, hanya tipis, dadanya terasa sesak. Suatu hari, Nayara menjatuhkan map penting di lorong. Karyawan lain hanya lewat. Aksa segera menghampiri, memungut map itu, dan menyerahkannya dengan dua tangan. Terima kasih, Aksa, ucap Nayara. Ia menyebut namanya. Aksa terkejut. Sama-sama, Bu. Sejak itu, percakapan kecil mulai terjadi. Hanya kalimat singkat, tapi terasa hangat. Tentang cuaca, tentang kopi, tentang lembur. Suatu malam, listrik sempat padam di sebagian gedung. Hanya lampu darurat yang menyala. Nayara terjebak di lorong menuju parkiran. Aksa kebetulan sedang membersihkan lantai. Ibu tidak apa-apa? Tanya Aksa. Nayara mengangguk. Aku tidak suka ruang gelap. Tanpa banyak bicara, Aksa berjalan setengah langkah di depan, memastikan jalur aman. Tidak menyentuh, tidak melampaui batas. Terima kasih, ucap Nayara pelan saat mereka sampai. Malam itu, Nayara duduk di mobilnya lebih lama dari biasanya. Hatinya berdebar tanpa alasan yang jelas. Sementara Aksa, di kamar kos sempitnya, memandangi langit-langit sambil tersenyum pahit. Mustahil, gumamnya. Aku hanya OB. Ia tak tahu bahwa Nayara, di tempat berbeda, berpikir hal yang sama, namun dengan perasaan yang semakin sulit dikendalikan. Dan takdir, seperti biasa, sedang menyiapkan langkah berikutnya. Sejak malam listrik padam itu, Nayara mulai menyadari satu hal yang mengganggu pikirannya. Keberadaan Aksa terlalu sering muncul dalam ruang pribadinya. Bukan secara fisik,
melainkan di benaknya. Saat rapat, saat membaca laporan, bahkan ketika ia memejamkan mata untuk beristirahat, wajah OB itu seolah menyelinap tanpa izin. Ini tidak masuk akal, gumam Nayara sambil menutup map. Ia adalah CEO. Ia memimpin ratusan karyawan, memutuskan miliaran rupiah investasi. Ia tidak boleh, tidak seharusnya, tertarik pada seorang OBE. Namun kenyataan tak peduli pada logika. Suatu siang, Nayara terserang pusing hebat. Rapat panjang dan tekanan kerja membuat tubuhnya menyerah. Ia keluar ruangan untuk mencari udara, namun langkahnya goyah. Sebelum jatuh, seseorang sigap menahan lengannya. Ibu. Aksa. Nayara menahan napas. Aku, tidak apa-apa. Namun wajahnya pucat tak bisa disembunyikan. Aksa tanpa banyak bicara mengantar Nayara ke ruang istirahat. Gerakannya tenang, penuh kehati-hatian, seolah takut melewati batas yang tak kasat mata. Saya buatkan teh hangat, ucapnya. Nayara mengangguk lemah. Di ruangan itu, hanya ada mereka berdua. Tidak ada jabatan. Tidak ada hierarki. Hanya dua manusia yang sama-sama lelah. Kamu selalu bersikap seperti ini? Tanya Nayara pelan. Seperti apa, Bu? Tenang, seolah tidak punya ambisi. Aksa tersenyum tipis. Saya punya ambisi, tapi bukan untuk terlihat tinggi. Saya hanya ingin hidup dengan jujur. Jawaban itu menghantam Nayara tanpa suara. Sejak hari itu, Nayara semakin sering mencari alasan agar Aksa berada di dekatnya, mengantar dokumen, menyiapkan minuman, memastikan ruang kerja rapi. Ia mulai menunggu langkah kaki tertentu di lorong. Sementara Aksa, di dalam hatinya, terjadi perang sunyi. Aku jatuh cinta, akunya pada diri sendiri. Dan itu kesalahan terbesar. Ia tahu, perasaan ini tak seharusnya ada. Ia hanyalah OB yang sedang bersembunyi. Jika perasaannya terbongkar, yang hancur bukan hanya dirinya, tapi juga Nayara. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Aksa. Setiap tatapan Nayara, setiap senyum kecil, semakin menekan dadanya. Ia takut, bukan takut pada cinta, melainkan pada masa lalu yang ia kubur rapat. Sampai suatu pagi, sebuah mobil mewah berhenti di depan gedung Aurora Corp. Logo Wiratama Group terpasang jelas. Aksa yang sedang mengepel lobi membeku. Itu, perusahaan ayahku, bisiknya. Kabar cepat menyebar. Perusahaan besar akan menjalin kerja sama strategis. Dan pemiliknya akan datang langsung. Aksa berusaha menenangkan diri. Banyak perusahaan. Belum tentu dia. Namun firasat buruknya terbukti. Siang itu, Nayara berdiri menyambut tamu kehormatan. Saat pintu lift terbuka, seorang pria paruh baya dengan aura dominan melangkah keluar. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Bram Wiratama. Dunia Aksa runtuh seketika. Bram melangkah masuk lobi. Tatapannya menyapu ruangan, lalu berhenti. Mata ayah dan anak itu bertemu. Wajah Bram mengeras. Napas Aksa tercekat. Pel lantai terjatuh dari tangannya, menimbulkan suara keras yang memecah kesunyian. Nayara menoleh. Aksa. Aksa tak menjawab. Wajahnya pucat. Bram melangkah maju perlahan. Raka. Suara itu pelan, tapi cukup untuk menusuk jantung Aksa. Nayara membeku. Raka. Aksa menunduk dalam-dalam. Maaf, Bu. Sebelum Nayara sempat bertanya lebih jauh, dua pengawal Bram menghampiri. Tuan muda, ikut kami. Jangan di sini, ucap Bram dingin. Di hadapan seluruh karyawan, Aksa, OBE yang selama ini mereka anggap tak berarti, digiring keluar gedung. Nayara mengejar. Tunggu. Apa maksud semua ini? Bram menoleh singkat. Urusan keluarga. Pintu mobil tertutup. Nayara berdiri terpaku di lobi. Dadanya terasa sesak. Pikirannya kacau. OB itu, siapa sebenarnya? Dan Aksa, di dalam mobil mewah yang dulu ia tinggalkan, memejamkan mata. Pelariannya berakhir. Namun ia belum tahu, takdir sebenarnya baru saja membuka bab yang lebih kejam,
sekaligus lebih indah. Mobil hitam itu melaju tanpa suara di jalan tol, sehalus kenangan yang ingin Aksa lupakan. Di dalamnya, ia duduk tegak namun kaku, diapit dua pengawal yang dulu selalu setia menjaganya. Kini, keberadaan mereka terasa seperti tembok yang menutup semua jalan keluar. Sudah cukup sandiwara ini, Raka, ucap Bram Wiratama tanpa menoleh. Ayah mencarimu kemana-mana. Aksa memejamkan mata. Nama itu, Raka, terasa asing setelah sekian lama ia kubur. Aku sudah memilih hidupku sendiri, Yah. Bram terkekeh dingin. Hidupmu? Kau pewaris Wiratama Group. Hidupmu bukan milikmu seorang. Kalimat itu kembali menjadi borgol emas yang menjerat pergelangan Aksa. Sesampainya di rumah besar itu, Aksa kembali berdiri di bawah langit-langit tinggi yang penuh lampu kristal. Semua tampak sama. Dingin. Tidak ada rasa pulang. Kau akan menikah, ujar Bram tanpa basa-basi di ruang kerja. Semua sudah disiapkan. Aku menolak, jawab Aksa tegas. Bram menatapnya tajam. Kau sudah menolak sebelumnya. Dan lihat kemana itu membawamu, menjadi OBE. Tidak ada hinaan dalam nada itu, hanya kekecewaan. Namun justru itulah yang paling melukai. Justru di sanalah aku merasa hidup, balas Aksa pelan. Bram terdiam sejenak. Ada sesuatu di matanya, amarah bercampur bingung. Pernikahan ini bukan sekadar bisnis. Ini penebusan atas kelakuanmu. Aksa mengepalkan tangan. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, seseorang sedang memikirkan dirinya dengan perasaan yang jauh lebih rumit. Nayara tidak bisa bekerja hari itu. Bayangan Aksa yang digiring pergi terus menghantuinya. Cara Bram memanggilnya, Raka, terngiang di kepalanya. Ia membuka laptop, mencoba mencari jawaban yang selama ini tersembunyi. Raka Wiratama. Nama itu muncul di layar. Pewaris Wiratama Group. Lulusan luar negeri. Hilang 2 tahun lalu. Foto yang terpampang membuat Nayara menutup mulutnya. Wajah itu, lebih rapi, lebih berwibawa, namun jelas sama. Aksa, bisiknya. Dadanya sesak. OB yang bekerja dengan tulus itu. Seorang pewaris konglomerat, amarah, kecewa, bingung, semua bercampur. Namun di balik itu, ada rasa sakit yang tak bisa ia jelaskan. Mengapa kamu berbohong? Tanyanya pada layar kosong. Sore itu, Nayara dipanggil orang tuanya. Wajah mereka serius. Aurora Corp akan melakukan merger strategis dengan Wiratama Group, kata ayahnya. Dan ada satu syarat. Nayara menegang. Syarat apa? Kau akan bertunangan dengan putra Bram Wiratama. Dunia Nayara seakan berhenti. Namanya Raka Wiratama. Air mata yang ia tahan sejak pagi akhirnya jatuh. Ia tertawa kecil, pahit. Jadi ini lelucon takdir. Ia menolak. Keras. Namun orang tuanya bersikeras. Bisnis, stabilitas, masa depan perusahaan, semuanya dijadikan alasan. Malam itu, Nayara duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu-lampu gedung padam satu persatu. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal. OB yang ia cintai, ternyata adalah pria yang akan dipaksakan menjadi suaminya. Di rumah besar itu, Aksa juga menatap langit malam dari balik jendela kamar lamanya. Ia baru tahu satu hal dari ayahnya. Wanita yang akan kau nikahi, kata Bram dingin, adalah CEO Aurora Corp. Jantung Aksa hampir berhenti berdetak. Nayara? Untuk pertama kalinya, Aksa tersenyum, bukan bahagia, melainkan getir. Cinta yang ia kubur dalam diam, kini bangkit sebagai takdir yang tak bisa ia hindari. Dan pertanyaan terbesar mulai menghantui mereka berdua. Apakah perjodohan ini akan menghancurkan cinta? Atau justru menyelamatkannya? Aula pertemuan Hotel Bintang 5 itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik-bisik kalangan elit. Spanduk besar bertuliskan pertemuan strategis Wiratama Group Aurora Corp terbentang anggun. Bagi banyak orang, ini adalah acara bisnis bergengsi. Namun bagi dua orang di dalam ruangan itu, ini adalah medan pertempuran batin. Aksa berdiri di balik pintu, mengenakan setelan jas hitam yang sudah lama tak ia pakai.
Penampilannya kembali seperti Raka Wiratama, pewaris yang selama ini disembunyikan. Namun di balik ketegasan wajahnya, hatinya bergetar hebat. Pintu dibuka. Nayara melangkah masuk dari sisi lain ruangan. Gaun biru gelap membalut tubuhnya anggun. Cantik. Berwibawa. Namun matanya tak bisa menyembunyikan luka. Tatapan mereka bertemu. Dunia seolah berhenti. Aksa. Suara Nayara bergetar. Bu Nayara, jawab Aksa pelan. Refleks lama sebagai OB masih melekat. Nayara menelan ludah. Jangan panggil aku begitu. Mereka duduk berhadapan, dipisahkan meja panjang dan tatapan para petinggi. Bram Wiratama membuka pembicaraan tentang kerjasama dan masa depan perusahaan. Kata-kata itu terdengar jauh bagi Aksa dan Nayara. Yang mereka dengar hanyalah detak jantung masing-masing. Sebagai penguatan hubungan, ujar Bram akhirnya, kami sepakat menjodohkan anak-anak kami. Ruangan bertepuk tangan. Namun Nayara berdiri. Maaf, ucapnya lantang. Sebelum semua melangkah lebih jauh, saya ingin bicara sebagai manusia, bukan CEO. Semua terdiam. Ia menatap Aksa. Kenapa kamu tidak jujur padaku? Aksa bangkit perlahan. Karena saat bersamamu, aku ingin dicintai sebagai diriku, bukan sebagai nama keluargaku. Suara Nayara pecah. Aku jatuh cinta pada seorang OB yang tulus. Bukan pada pewaris yang disembunyikan. Aku orang yang sama, balas Aksa tegas. Aku tidak pernah berubah. Keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa orang mulai resah. Bram mengepalkan tangan. Cukup, katanya dingin. Perasaan pribadi tidak relevan di sini. Namun Nayara tak mundur. Air matanya jatuh. Jika pernikahan ini hanya bisnis, aku menolak. Kalimat itu mengguncang ruangan. Tekanan meningkat. Media mulai mencium kabar. Saham perusahaan bergejolak. Bram murka. Orang tua Nayara cemas. Semua menuntut keputusan cepat. Di tengah kekacauan itu, Aksa meminta satu pertemuan terakhir. Bukan rapat. Bukan pertemuan bisnis. Pertemuan hati. Di taman belakang hotel, malam menjelang. Lampu-lampu kecil menyala temaram. Nayara berdiri sendirian, memandangi kolam. Kamu datang, ucapnya tanpa menoleh. Aku harus, jawab Aksa. Aku sudah terlalu lama lari. Nayara berbalik. Aku terluka, Aksa. Kamu tahu rasanya mencintai seseorang yang ternyata menyimpan dunia lain? Aksa menunduk. Aku salah karena tidak jujur. Tapi cintaku tidak pernah palsu. Ia melangkah mendekat. Saat aku menjadi OBE, aku belajar apa artinya dihargai tanpa nama. Dan kamu melihatku sebagai manusia. Air mata Nayara jatuh lagi. Aku mencintaimu saat kamu menyeduh teh. Saat kamu diam-diam melindungiku. Saat kamu menunduk hormat. Bukan saat kamu berdiri di podium. Aksa menggenggam tangannya. Kalau aku harus memilih, aku memilihmu. Bukan perusahaan. Bukan warisan. Kata-kata itu akhirnya terdengar oleh seseorang di balik pepohonan. Bram Wiratama. Pria itu melangkah keluar dari bayangan. Wajahnya tegas, namun matanya goyah. Apakah kau benar-benar siap melepaskan segalanya? Tanyanya. Aksa mengangguk mantap. Jika itu harga untuk bahagia. Bram terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat putranya bukan sebagai pewaris, melainkan sebagai pria dewasa yang tahu apa yang ia inginkan. Di kejauhan, orang tua Nayara juga menyaksikan. Cinta itu nyata, bukan sandiwara. Dan malam itu, keputusan besar mulai bergeser. Takdir yang semula memaksa, kini perlahan memberi ruang pada pilihan. Pagi itu, ruang pertemuan utama Wiratama Group terasa berbeda. Tidak ada ketegangan bisnis, tidak ada grafik untungan, tidak ada suara ambisi yang saling menekan. Yang ada hanya keheningan yang syarat makna. Bram Wiratama duduk di kursi utama. Wajahnya tampak lelah, bukan oleh usia, melainkan oleh perenungan panjang yang akhirnya ia lakukan. Di hadapannya, Aksa berdiri tegak, bukan sebagai pewaris yang menunduk patuh,
melainkan sebagai pria yang siap bertanggung jawab atas pilihannya. Ayah membesarkanmu untuk menjadi kuat, ujar Bram pelan. Tapi ayah lupa mengajarkanmu cara bahagia. Kalimat itu membuat dada Aksa sesak. Ayah selalu mengira kebahagiaan bisa dirancang seperti kontrak bisnis, lanjut Bram. Padahal tidak. Ia menghela napas panjang. Jika kau memilih Nayara bukan karena kewajiban, melainkan karena cinta, ayah akan menghentikan paksaan ini. Aksa menahan napas. Benarkah? Yah. Bram mengangguk. Namun satu syarat. Kau tetap harus bertanggung jawab pada hidupmu. Bukan sebagai bayangan ayah, tapi sebagai dirimu sendiri. Air mata Aksa jatuh. Ia menunduk dalam, bukan sebagai anak yang kalah, melainkan sebagai anak yang akhirnya diterima. Di sisi lain kota, Nayara juga menghadapi orang tuanya. Dengan suara bergetar namun tegas, ia menyampaikan perasaannya, tanpa topeng CEO, tanpa data bisnis. Aku tidak ingin menikah demi angka, katanya. Aku ingin menikah demi cinta. Ibunya terdiam lama, lalu menggenggam tangan Nayara. Kalau pria itu membuatmu berani melawan dunia, mungkin dialah yang tepat. Restu akhirnya turun, bukan karena kekuasaan, melainkan karena kejujuran. Dan untuk pertama kalinya, perjodohan itu berubah menjadi pilihan. Langit sore berwarna keemasan ketika Aksa dan Nayara berdiri berdampingan di taman sederhana. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada panggung mewah, hanya rumput hijau dan angin lembut yang menyaksikan janji mereka. Aku jatuh cinta padamu saat kamu menjadi OBE, ujar Nayara sambil tersenyum. Saat kamu tidak punya apa-apa, kecuali ketulusan. Aksa tertawa kecil. Dan aku jatuh cinta padamu saat kamu menjadi CEO, yang tetap rapuh dan manusia. Mereka saling menggenggam tangan. Pernikahan itu digelar sederhana namun penuh makna. Tidak ada paksaan. Tidak ada transaksi. Yang hadir bukan hanya para petinggi bisnis, tetapi juga Pak Darto, Joni, dan rekan-rekan OB Aurora Corp yang tersenyum bangga. Aksa tak lupa asalnya. Meski kembali menggunakan nama Raka Wiratama, ia tetap sering turun ke lapangan, menyapa karyawan, dan menghormati setiap pekerjaan, karena ia pernah berada di sana. Nayara tetap menjadi CEO yang tegas, namun kini lebih hangat. Ia tahu, kekuatan sejati bukan pada jabatan, melainkan pada orang yang berdiri di sisinya. Suatu pagi, di lobi Aurora Corp, Aksa tersenyum melihat seorang OB baru menyapu lantai dengan gugup. Tenang, katanya ramah. Semua orang penting di sini. Nayara memandang suaminya dari kejauhan. Hatinya penuh. Cinta yang lahir dari kesederhanaan, diuji oleh kekuasaan, dan dipilih dengan keberanian, akhirnya pulang pada kebahagiaan. Dan di sanalah mereka berdiri. Bukan sebagai CEO dan OBE. Bukan sebagai pewaris dan pasangan bisnis. Melainkan sebagai dua manusia yang saling memilih. Kilauan tamat, happy ending kilauan.